Halo semuanya, sebelumnya kenalin kita dari kelompok 3 program studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran. Hari ini kita akan bahas tentang What is happening to education, technology, and healthness and COVID-19 pandemic. Pendidikan. Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai suatu upaya untuk memajukan bertumbuhnya pendidikan budi pekerti atau kekuatan batin dan karakter, pikiran, serta tubuh anak. Teknologi. Dan Gary G. Hamlin berpendapat teknologi merupakan penerapan ilmu-ilmu perilaku dan alam serta pengetahuan lain secara bersistem dan menyistemkan untuk memecahkan masalah. Kesehatan. Konsep sehat menurut World Health Organization atau WHO merumuskan dalam cakupan yang sangat luas, yaitu keadaan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial, dan juga tidak hanya terbebas dari penyakit dan kelemahan atau cacat. Lalu, apa hubungannya dengan pandemi kemarin? Adanya pandemi memaksa seluruh negara termasuk Indonesia untuk melakukan lockdown, dan hal ini sangat berpengaruh pada sistem pendidikan, perkembangan teknologi, dan kualitas tenaga kesehatan di Indonesia. Perpindahan sistem mengajar dari offline menjadi online memaksa tenaga pengajar dan pelajar untuk berdemikkan sehari-hari dengan teknologi yang baru. Hal ini juga memicu perkembangan teknologi agar dapat mempermudah interaksi antara tenaga pengajar dan pelajar serta memberikan fasilitas yang lebih baik. Lalu, apa hubungannya dengan kesehatan? Perubahan kondisi yang terjadi di Indonesia sendiri sangatlah terlihat. Semua orang diwajibkan menjaga jarak, memakai masker, bahkan berdiam di rumah dan mengurangi aktivitas di luar. Hal inilah yang membuat ruang lingkup kesehatan mengembangkan dan mengganti cara mereka bekerja. Bagaimana cara tenaga kesehatan tetap dapat memberikan pelayanan? Salah satunya dengan adanya konsultasi online, peningkatan teknologi kesehatan yang tidak memerlukan face-to-face, dan tes COVID-19 yang dilakukan dengan teknologi yang berkembang. Lalu, apakah ketiga hal tersebut saling berhubungan? Tentu berhubungan. Keadaan pandemi yang kita lalui sangat mempengaruhi tiga hal tersebut, dan kita dapat melihat perubahannya saat ini. Seperti tenaga pendidik yang sudah terbiasa menggunakan teknologi dan mencampurkan media belajar langsung dan tidak langsung. Tenaga kesehatan mulai menggunakan alat-alat yang lebih cepat dan efektif agar memudahkan penanganan dan pemberian layanan. Lalu, apa sebenarnya peran dari pekerja sosial? Salah satu peran pekerja sosial tentunya kita memastikan tidak adanya individu, kelompok, ataupun masyarakat yang keluar dari fungsi sosialnya. Karena perpindahan yang terjadi tidak hanya di dalam pandemi, tetapi pengalihan pandemi menuju new normal dan normal adalah hal yang harus diperhatikan lebih lagi. Contohnya banyak siswa saat pandemi lebih malas mengikuti pembelajaran karena pembelajaran yang dilakukan secara online, banyak dari mereka yang memilih untuk tidur. Keadaan rumah membuat mereka lebih santai, jaringan yang tidak stabil mengurangi efektivitas penyampaian materi dan banyak hal lainnya. Tetapi setelah pandemi dan perubahan menjadi new normal atau normal, banyak siswa yang kehilangan kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan. Banyak yang sulit berinteraksi. Hal inilah yang harus diperhatikan oleh pekerja sosial. Pekerja sosial memastikan bahwa tidak adanya penyimpangan fungsi sosial dari masyarakat dan memastikan semua masyarakat dapat memposisikan diri mereka dalam keadaan baru dengan baik. Itulah materi dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Dadah!